Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai if, dan else statement. Jadi di sini ada visi misi ilmu kelautan. Diperkenalkan saya Dina Sanafiana dengan NIM 221351105. Jadi yang pertama yaitu mengenai dasar penyataan if. Di sini ada contohnya yaitu misalkan suhu sama dengan 35. If suhu lebih dari 30 berarti dia dapat di print hangat atau print hangat dan juga print minum air. Jadi pernyataan if ini digunakan untuk membuat keputusan dalam kode berdasarkan kondisi tertentu. Indentasi menggunakan 4 spasi standar PMP8 menentukan blok kode yang termasuk ke dalam kondisi. Jadi ini juga penting menggunakan titik 2 setelah kondisi dan indentasi untuk menandai kode blok. Dan selanjutnya yaitu pernyataan elif dan else. Jadi elif itu digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan dan juga else untuk menangani kasus di mana semua kondisi sebelumnya itu salah. Dan juga gunakan elif untuk menghindari banyak if bertingkat dan block else untuk kondisi default. Jadi di sini ada contohnya, misalkan suhunya itu 15 derajat, if suhu lebih dari 30 itu diberi hangat, terus misalkan elif suhunya lebih dari 20 itu nyaman, dan di luar itu akan diberi dingin. Yang selanjutnya yaitu efisiensi dengan operator ternary. Jadi di sini operator ternary ini lebih cara yang digunakan untuk lebih bersih untuk menulis pernyataan if else secara singkat dan juga membantu menulis kode lebih ringkas dan juga mudah dibaca. Seperti contoh, misal usianya 22 tahun, kita masukkan usia 22 tahun, pesannya memenuhi syarat. If usia lebih dari 18, else atau else, berarti dia tidak memenuhi syarat. Print pesan tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah operator logika, and or not. Itu operator logika ini digunakan untuk kode-kode yang kompleks. Jadi and itu kedua kondisi harus benar, or salah satu kondisi cukup benar, dan not membalik nilai boolean atau berarti itu salah. Pada contoh, pendapatan tinggi itu true, kredit baik itu false. Jadi, if pendapatan tinggi or kredit baik itu di print memenuhi syarat, tapi selain hal-hal tersebut itu tidak memenuhi syarat. Yang selanjutnya adalah chaining operator perbandingan. Jadi, hal ini menulis aturan kompleks dalam satu baris kode. Penggunaan chaining operator membuat kode lebih bersih dan menyerupai ekspresi matematika. Jadi, seperti pada contoh, misal umur 22 tahun, jadi ini lebih ke seperti penulisan matematikanya. Lalu, yang selanjutnya itu konsep short circuit evaluation. Jadi, pendapatan tinggi itu false, kredit baik itu true. Ini pendapatan tinggi ini mirip dengan yang sebelumnya, cuma dia menggunakan and dan or. And itu evaluasi berhenti jika salah satu kondisi salah, dan juga or evaluasi berhenti jika satu kondisi benar. Meningkatkan kegunaannya itu meningkatkan efisiensi kode dengan menghentikan evaluasi jika hasil sudah dapat ditentukan. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah yang pertama, gunakan pernyataan if dengan benar, yaitu dengan indentasi dan juga titik 2, memanfaatkan elif dan else untuk menangani kondisi yang kompleks, menggunakan operator ternary dan juga chaining operator untuk kode bersih, dan juga memahami logika boolean dan evaluasi short circuit untuk efisiensi. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.